Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini ya, kita sedikit sharing tentang usaha odading dan cakwe. Nah, yang banyak kita ketahui ya teman-teman ya, dalam suatu usaha itu kan biasanya hanya berhasil. Nah, tetapi di balik itu semua ya, banyak kendala dan gagalnya ketika kita usaha ya teman-teman. Jadi tidak semulus apa yang kita lihat, tidak semulus yang kita gambarkan dan keinginan teman-teman ya. Nah, biasanya itu banyak kendala-kendala yang menghampiri kita sehingga kita gagal dalam usaha dan jatuh bangun akhirnya teman-teman. Nah, biasanya kendala apa saja ya teman-teman yang bisa menjadikan kita gagal dalam usaha terutama di odading dan cakwe. Yang pertama ya teman-teman, biasanya ketika kita sudah memiliki usaha, kita sudah berjalan usaha, kemudian gagal itu biasanya itu terjadi ketika kita salah memilih tempat eh, ataupun kurang strategis untuk berjualan ya teman-teman. Itu biasa terjadi karena mungkin aksesnya itu susah ke situ, kemudian jalurnya jalur cepat kan seperti itu ya teman-teman. Jadi mungkin juga bisa karena lingkungan setempat itu tidak mengenal produk kita, ataupun memang lingkungan setempat pun tidak konsumtif ya, artinya tidak, orang-orang tidak suka jajan gitu. Seperti ini menjadikan suatu kendala yang pertama biasa menjadikan kita gagal dalam usaha odading dan cakwe. Nah, yang kedua teman-teman, biasanya itu terjadi karena bagi pemula ini biasanya teman-teman, saya sendiri sering terjadi pada saya juga, yaitu ketika gagal dalam membuat adonan. Kadang-kadang kita frustasi sehingga kita terhenti ya teman-teman. Nah, disinilah butuh keuletan kita, ketegaran kita dalam membuat adonan, karena di sini kan banyak faktornya teman-teman. Biasanya entah itu karena kita salah teknik atau kurang pas ketika membuat adonan, ataupun bahan-bahan yang terutama untuk membuat adonan itu ngembang itu kurang ya, ataupun tidak diberikan, atau juga bisa kelupaan kan teman-teman. Nah, ini faktor-faktor ini yang menjadikan suatu bentuk frustasi kita sehingga kita terhenti ya teman-teman. Nah, ada berikutnya juga teman-teman, bisa jadi karena biasanya itu kurang disiplin kita ataupun konsistensi kita itu kurang. Biasanya kita bisa mendirikan usaha, bisa berjualan sesaat seperti itu, tapi tidak berani, tidak bisa untuk mempertahankan karena dengan kejenuhan kita, kebosanan kita, karena tidak naik-naik omsetnya, biasanya seperti itu, sehingga kita jenuh akibat tidak konsekuensinya kita ya, tidak konsistennya kita terhadap usaha kita sendiri. Karena apa, orang usaha itu kan butuh suatu kedisiplinan, disiplin ya teman-teman. Bukan berarti karena itu usaha kita sendiri kemudian kita semau kita sendiri, juga tidak, tapi diri kita untuk belajar menekan diri kita untuk agar disiplin, agar usaha itu tetap berjalan. Karena apa teman-teman, kalau seumpamanya kita sudah buka usaha, ternyata karena kita tadi down atau frustasi karena sering terkendala berbagai macam masalah, kadang kita buka kadang tidak, itu menjadikan pelanggan kita pun akhirnya merasa bahwa sangat kurang ya, akhirnya pelanggan pun tidak mau membeli kepada kita, akhirnya mending memilih produk-produk yang lain ataupun yang sejenis dengan kita ya teman-teman. Nah, itu beberapa faktor ya teman-teman biasanya terjadi pada diri kita, sehingga usaha itu yang seharusnya itu bisa berjalan ataupun bisa baik, ternyata akhirnya membuat kita down dan usaha itu terhenti. Nah, ada satu hal lagi ya teman-teman, biasanya itu memang usaha ini dibilang masuk akal atau tidak ya, karena percaya dan tidak percaya. Saya sendiri mengalaminya di dalam dunia usaha ini ya teman-teman. Beberapa kali usaha itu terkendala, biasanya itu persaingan ya, persaingan itu sangat luar biasa di dunia nyata kita ya teman-teman. Walaupun secara realnya, secara kasat matanya itu memang tidak kelihatan seperti apa, tapi itu berdampak pada kita. Contoh kecilnya seperti ini teman-teman. Pada kemarin seumpamanya kita dagang gitu kan, kemudian setelah kita itu memang kadang-kadang sepi seperti teman-teman ya, kemudian besoknya ada orang yang bertanya, mas, bang gitu kan, atau mas, kenapa kemarin itu kok tutup kan, seperti itu. Bukan satu dua orang yang kadang-kadang bertanya seperti itu. Nah, ini kadang-kadang menjadi suatu apa ya, tidak rasional, tapi tidak kelihatan, artinya secara faktanya tidak bisa ditunjukkan, tapi ini seringkali terjadi dalam suatu bisnis ya, atau lagi kita yang di pinggir jalan seperti jualan odading dan cakwe ini. Bukan hanya penjual odading dan cakwe saja, tapi mungkin banyak hal yang terjadi pada teman-teman yang usaha seperti itu. Nah, faktor-faktor inilah ya teman-teman yang menjadikan kita itu biasanya ya akhirnya jatuh, akhirnya tidak mau
untuk mengambil resiko, kadang kan seperti itu. Nah, akhirnya kita terhenti usaha dan ya hanya terhenti dan kita off dalam usaha. Tapi ini ada sebuah pembelajaran buat kita teman-teman ya, karena dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu kan seharusnya kita itu lebih dewasa, artinya lebih kuat dalam menghadapi suatu tekanan dari diri kita sendiri, karena semua itu datanya kan dari diri kita sendiri. Itu yang saya contohkan tadi ya teman-teman, dari faktor pertama seperti misalnya mungkin kalau kita usaha pertama kurang pas untuk mencari tempat, sebaiknya kita kan kedepannya itu kan agar lebih berhati-hati ketika mencari tempat dan lebih matang lagi. Kemudian gagal ngadon seperti itu kan teman-teman. Jadi kendala apa sih yang menyebabkan gagal adonan kita itu seperti itu. Jadi kita cari solusinya. Kemudian persaingan usaha teman-teman, kemudian tidak disiplin kita, semua kan bisa kita pelajari dan kita benahi, karena kadang orang itu saya katakan bisa membuat usaha tapi tidak konsisten dalam memelihara usaha ataupun manajemen usaha ya teman-teman, karena banyak hal seperti itu terjadi, termasuk saya juga awal-awalnya seperti itu, bisa mendirikan usaha tapi untuk memanage usaha ini tidak bisa, sehingga jatuh usaha kita seperti itu. Tapi bagi kita yang punya jiwa usaha, ketika gagal sekali itu tidak masalah, artinya masih banyak kesempatan untuk kedepannya untuk mengembangkan usaha lagi. Karena kalau kita sekali saja sudah memulai usaha, itu bisnis usaha ataupun usaha kita berpulang akan lebih baik ke depannya, dan kita lebih mudah untuk mengekspos dan mendirikan usaha baru teman-teman ya. Nah, jadi ini ya teman-teman, sedikit sharing kita tentang berbagai faktor kegagalan dalam usaha Odading dan Cakwe. Semoga ini bisa menjadi gambaran buat kita semua ketika akan usaha ataupun teman-teman yang sudah usaha, bahwa bukan hanya teman-teman saja yang mengalami kegagalan, kami pun, saya pun secara pribadi seringkali mengalami hal itu. Tetapi dengan satu komitmen kita harus tetap berjalan dengan kondisi apapun. Jatuh bangun itu dalam setiap usaha itu biasa teman-teman ya, tidak hanya di dunia pekerjaan, itu sama saja seperti itu. Cuma peluang untuk mengembangkan usaha, kalau kita berani untuk usaha, itu akan lebih besar ya teman-teman, akan dengan produk yang kita miliki, kita jual, kemudian kita bisa melebarkan sayapan seperti itu. Nah, bagi teman-teman pemula yang ingin usaha, jangan pernah gentar, artinya jangan pernah takut dengan hal-hal semacam ini, karena semua itu jalani saja. Karena kalau kita sudah menjalani ini semua, pasti akan mudah jalannya teman-teman, akan ditemukan ritmenya. Karena saya ada mendapatkan WA dari teman-teman dan seperti itu, ada yang gagal ngadon, kemudian ada yang mungkin bertanya-tanya tentang bumbu-bumbu kekurangan, dan bagaimana kalau kurang ini kurang itu. Sebenarnya apa yang kita berikan, apa yang saya berikan di konten ini adalah satu metode yang bisa gunakan teman-teman, tapi untuk pengembangannya ya teman-teman sendiri yang mengembangkan, karena belum tentu baik menurut saya, baik juga menurut teman-teman kan seperti itu. Jadi teman-teman lah ketika usaha, yaitu yang bisa mencari terbaik mungkin dari teman-teman sendiri, melengkapinya. Karena saya pun sedemikian, awalnya tidak semua itu mutlak bertanya kepada orang lain ataupun belajar dari orang lain, tetapi kita akan menemukan dengan sendirinya, dengan kecocokan kita dan kenyamanan kita seperti itu. Jadi itu saja teman-teman, sekedar sharing kita, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikut.